Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan ngopi online dulu mamen. Ini seruputan tinggal 2 kali lagi, udah habis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah produk racun terbaru dari Iroli mamen. Hari ini kita sudah kedatangan satu buah reel Iroli Torino. Ini adalah reel DC terbaru dari brand yang paling kita sayangin, yaitu brandnya Iroli. Dan untuk produk ini, walaupun dia DC, banyak sekali untuk reel DC yang ada saat ini keluar di range harga yang murah mamen. Tetapi reel ini dia satu-satunya yang berada di spek khusus. Nah, jadi apa itu kita akan bahas langsung di kontennya kali ini. Tapi sebelum kita mulai bahas lebih jauh, kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spesifikasi joran ini, di sini dia menggunakan model 200, gear ratio di 8.0/1, max drag di 5 kg, line capacity nanti akan kita cek. Untuk fitur-fitur high gear, harusnya kalau dia 8 ini bukan high gear lagi ya, kalau untuk reel BC ya udah ke XG atau extra gear. Nah, kemudian juga ada short axis spool, aluminium body, drag clicker, manganis brass, dan juga carbon drag. Lalu di sini apalagi ada speknya nih, 10+1 ball bearing, digital control. Dia bukan DS lagi ya, tapi DC. Kemudian shield bearing, dan udah langsung aja kita akan unboxing dalam pembelian untuk reel Iroli Torino ini. Di sini kita akan mendapatkan apa aja. Ini untuk kemasannya bagus, premium mamen. Dia pakai hardcover untuk boxnya. Kemudian di sini juga untuk reelnya sudah duduk pada busa, jadi aman sekali. Dan ini untuk skematiknya ini udah dilengkapi dengan ukuran ball bearing. Jadi buat teman-teman semua, oh maaf, ini skematik belum mamen, belum dilengkapi dengan ukuran ball bearing ya. Jadi untuk ball bearing nanti akan kita cek secara manual untuk ukurannya satu persatu. Dan ini untuk reelnya, cuman jangan heran ya kalau untuk reelnya ini dia udah acak-acakan. Soalnya ini reelnya emang udah pernah saya pakai mamen di sekitar berapa trip ya? 3 trip. Saya udah pakai 3 trip. Saya tes untuk reelnya ini. Jadi udah rada bulukan tuh di bagian tambar aja udah rada banyak lecaknya mamen. Ya nggak apa-apa lah ya, soalnya lebih baik kita tes field dulu untuk produknya ini. Kita cari dulu untuk mekanismenya di lapangan gimana, baru kita lakukan review biar lebih lengkap untuk review kita ini mamen. Dan sekarang kita akan cek fisik dulu untuk si Iroli Torino DC ini. Di sini untuk penampilan reel ini, dia menggunakan konsep berwarna, ini warnanya apa ya? Bukan gunmetal ini. Dia warnanya itu agak ke mana ini ya? Ke warna ke hijau-hijauan gitu atau apa sih? Tapi gelap sekali. Ini bukan warna hitam ya. Warnanya ini beda, bukan gunmetal juga. Nah, ini lebih jelas kelihatannya nih untuk warnanya ini. Nah, kemudian pada bagian body untuk reel ini, body side plate kiri kanan dia menggunakan bahan full metal. Kemudian di bagian star dragnya ini pakai bahan apa ini ya? Karbon kayaknya, antara karbon atau metal lah. Nanti akan saya cek waktu kita bongkar ya. Kemudian untuk handle-nya dia pakai bahan metal, aluminium metal ini mamen. Kemudian pada bagian knob menggunakan tipe flat bar. Knobnya premium bentukannya. Nah, ini kesannya itu mewah untuk knobnya ini ya. Tuh, keren kan? Kemudian untuk knob harusnya dia udah interchangeable atau bisa dibongkar pasang. Saya cari dulu cara buka knobnya ini. Nah, jadi di sini untuk buka knobnya ini kita pakai cabut. Ini saya jepit tadi, jadi udah lecet mamen. Aduh. Nah, ini udah lecet, sayang ya. Untuk knobnya ini tuh interchangeable atau removable. Untuk knobnya ini mungkin kalau teman-teman mau buka, di sini ada celahnya mamen. Ya, dari sambungannya ini, dari as tub untuk knobnya ini ke sini harusnya ada celahnya. Jadi kalau kalian tusuk pakai cutter harusnya bisa tanpa harus melukai bagian sini.
Soalnya tadi saya bingung ini mesti pakai puter atau pakai cabut, tapi kalau melihat dari karakter cover knobnya ini pakai cabut karena dia nggak ada drat. Kalau dia ada misalnya kayak garis gitu, kayak selokan, garis dalam, mungkin dia pakai drat ya, tapi ini nggak ada. Jadi kita pakai cabut, dan biar nggak lecet buat teman-teman, kalian bisa pakai cutter, ujung cutter di dongkel. Kemudian di sini pada bagian knob, dia removable, bisa dibongkar pasang, dan harusnya sih ada ball bearing di bagian dalam ini, wajib ada sih. Nah, ini ada ada dua ball bearing. Oke, ini ada washer, ini satu, dan ini satu lagi. Wah, ball bearingnya udah stainless steel, men. Keren. Ini ball bearing udah stainless steel. Wajib lah ya stainless steel, karena ini kan udah masuk ke dalam reel pamungkas ya kalau nggak saya ya. Reel pamungkas Iroli. Untuk size-nya di 4 mili kali 7 kali 2. Kemudian di bagian tension untuk reel ini, tensionnya ada clicker nggak ya? Nggak ada clicker. Tidak dilengkapi dengan clicker, tetapi dia pakai karet untuk nahan setelan tensionnya biar padat terus. Harusnya ada karet seal. Nah, ini dia, ada karet sealnya. Kemudian untuk pinion shaft, nah ini untuk tension shaftnya. Tension shaft spoolnya pakai bahan non metal ABS, tidak masalah men, karena untuk bagian part ini memang dia tujuannya hanya untuk membuat tension pada bagian spoolnya, jadi nggak perlu metal lah. Ini juga udah cukup. Nah, kemudian di bagian line guide, di sini dia menggunakan line guide yang terbuat dari bahan keramik. Kemudian untuk line guide-nya ini dia bentuknya oval. Dari depan sini dia jadi memanjang ke bawah, dia menyesuaikan dengan bentukan spoolnya. Spoolnya cukup dalam, jadi nanti untuk pergesekan atau dari posisi benang mainline itu penuh ke mainline kosong, itu dia ditoleransi oleh bentukan ovalnya ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi belakang, untuk line guide-nya ini dia juga membentuk corong. Nah, jadi dia agak kerucut gitu, men. Dan untuk fungsi line guide seperti ini pada sebuah reel yang bermain di kelas casting, yang pertama, dia akan memberikan tingkat lemparan yang lebih jauh karena dia akan mengurangi frictionnya. Kemudian yang kedua adalah dia akan mengurangi backlash pada saat kita melakukan lemparan gitu. Kemudian hal yang ketiga adalah dia akan membuat kinerja dari drag systemnya menjadi lebih bagus. Dia mengurangi pergesekan tension pada waktu mainline keluar dari dalam spool, hingga nanti untuk kinerja dragnya itu jadi lebih empuk. Kemudian yang keempat, secara tidak langsung dia juga akan menjaga agar mainline kita tidak gampang berbulu, men. Kemudian pada bagian housing powelnya di sini dia menggunakan desain yang agak menunduk ke bawah, jadi kita bisa dengan gampang untuk mengganti spare part pada bagian powelnya pada saat powelnya itu mengalami kerusakan. Kemudian di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan tipe regular spool. Nah, di sini untuk spoolnya ini terbuat dari bahan aluminium, ukurannya besar dan lebar. Ini akan menampung banyak sekali mainline. Kemarin waktu saya pakai di PE2 100 meter itu hanya penuh. Nah, ini nih ada sisa garis PE-nya nih. Di sekitar enggak nyampe 3/4 ya, setengah lebih dikit. Sampai sini aja. Itu PE2 saya pakai kemarin, PE2 100 meter, cukup besar untuk kapasitas spoolnya, dan nanti akan kita cek untuk kapasitas sebenarnya. Kemudian untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe short axis. Untuk jarak ini, untuk panjang asnya ini sama, dia menggunakan ukuran as yang pendek yang akan membuat sensitivitas dari perputaran spoolnya akan menjadi lebih bagus dan lebih stabil dalam perputarannya. Kemudian untuk asnya ini dia pakai model yang bolong kayak gini, men, dan fungsinya adalah ini agar membuat pergesekan pada waktu tension shaft-nya neken ke sini, dia akan membuat pergesekan yang lebih besar pada bagian pertemuannya itu, hingga akan membuat efek tension yang lebih baik pada bagian spoolnya, men. Kemudian di sini juga dia udah dilengkapi dengan satu buah ball bearing, dan juga di bagian sebelahnya dia ada magnet yang akan menginduksikan ke bagian ini ya, bagian DC-nya nanti, men. Dan di sini untuk bobot dari spoolnya ini ada di 11 gram, cukup ringan untuk sebuah spool yang menggunakan size sebesar ini. Dan juga di sini kalau kita lihat dia ada magnetnya ini yang akan menambah bobot dari spoolnya ini. Dan tentunya kalau seandainya spoolnya murni tanpa magnet kita timbang, itu mungkin beratnya cuma di sekitar 7 atau 6 gram aja kalau untuk spoolnya ini. Dan di sini akan saya ukur untuk lubang spoolnya ini, penempatan mainline untuk lebarnya itu ada di
20,45 mili dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 7,1 mili. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rel ini. Pertama-tama kita akan membahas pada bagian rasio. Untuk rasio di sini dia pakai rasio XG atau extra gear di 8.0 berbanding 1, tapi kalau dari Iroli mereka menyebutnya di HG aja atau high gear, mamen. Di sini akan saya kasih tanda dulu. Nah, ini dia. Kita akan cek untuk rasionya ya. Kita akan hitung dari sudut putih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget untuk gear rasio di 8.0 berbanding 1. Retrieve empuk, mamen. Smooth sekali. Putaran kosong enak nih. Tuh. Nah, kemudian untuk free spoolnya, tuh, free spoolnya juga ngacir ini, mamen, tuh, sangat ringan banget untuk free spoolnya ini, tuh, ya, ngacir sekali. Nah, kemudian untuk buka dan pasang tutup spool ini sangat gampang sekali. Jadi pada tutup spoolnya ini tinggal kita slidingkan aja ke bawah seperti ini dan kita tarik aja. Nah, ini udah terbuka dia, mamen. Dan untuk pengunciannya ini, untuk bikin keset, dia ada 1 buah karet di sini. Nah, ini untuk karetnya. Tuh. Untuk karetnya ini dia akan menekan ke bagian bodi hingga membuat dia lebih rapat untuk dudukannya. Dan untuk masangnya kembali sih tinggal dimasang lagi ke posisi kita buka tadi. Nah, kalau udah masuk, tinggal kita slidingkan aja. Tuh. Diginin aja bisa, mamen. Tuh. Nih, udah kebuka nih. Kemudian untuk masangnya lagi, nih ya, tuh, udah kepasang lagi. Nah, kemudian di bagian braking system untuk rel ini, dia menggunakan sistem DC atau digital control di bagian luar. Di sini ada pengaturan untuk digital controlnya. Pengaturannya ini menggunakan indikator dari kecil hingga ke besar untuk indikatornya. Dan untuk pengaturannya ini dia ada kliknya juga. Di sini kalau saya hitung kliknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 klik untuk ngatur DC-nya. Kemudian di sini kalau kita lihat di bagian dalam untuk model DC-nya seperti ini, dan saya akan coba buka untuk DC-nya ini dahulu. Nah, kemudian di sini pada bagian dalam ini untuk support spool ada 1 ball bearing, stainless steel ball bearing. Ball bearingnya kecil aja. Size-nya di berapa ini? Di 3 kali 7 kali 3. Oke, mamen, jadi untuk modul pada rel Iroli Torino ini udah saya bongkar. Untuk penampakan modulnya seperti ini. Nah, ini modulnya aman, mamen, karena dia sudah diberikan lapisan, ini apa sih namanya sih? Silikon gel ya. Tapi ini bukan kayak silikon gel. Kayaknya sih ini lebih ke lem karena ini keras. Kalau yang kemarin-kemarin kita buka modulnya itu dia dilapisi dengan silikon gel pada bagian luarnya ini, atau apa sih? Ada kemarin sempat yang bilang ke saya itu bahannya lemnya apa? Itu untuk bikin dia menjadi waterproof. Tapi kalau untuk rel ini dia berbeda, dia menggunakan lem ini kayak ya, bukan berarti ini valid ya. Ini kayak lem yang lem besi gitu. Jadi ini keras dia. Nah, ini keras sekali. Dan ini akan membuat tingkat pertahanannya terhadap air menjadi lebih baik, mamen. Kemudian juga di bagian cover untuk modulnya ini juga dia sangat rapat sekali tadi. Butuh sedikit effort untuk membukanya karena pada bagian covernya ini kalau saya perhatikan sih ada di beberapa titik dia diberikan lem. Seperti bagian sini. Tapi lemnya nggak banyak, cuman di beberapa titik aja. Nah, ini. Kemudian mana tadi? Ini, mamen. Nah, ini ada bekas lem. Nah, jadi dia akan membuat tutup covernya itu rapat. Jadi kalian nggak perlu sih untuk bongkar-bongkar di bagian modulnya ini buat iseng melihat gitu, nggak usah. Lihat di sini aja, mamen. Karena kalau kalian bongkar nanti, tadi juga waktu saya pasang lagi untuk tutup covernya ini nggak begitu rapat lagi hasilnya karena memang dia sangat ngepres sekali. Dan kemudian di sini untuk rel ini sepengalaman saya kemarin waktu saya pakai, ini pemakaiannya enak, backlashnya minim. Bisa dibilang nyaman, untuk pemakaian itu nyaman, mamen. Cuman di sini yang saya dapatkan pada rel ini adalah dari secara mekanisme dan juga dari secara pemakaian di lapangan itu ada 2 hal yang bertolak belakang. Di sini secara mekanisme untuk modulnya ini dia bisa disetel ya. Ini ada setelannya, mamen. Nah, ini ada angka 0 sampai ke 8.
Jadi dia ada levelannya untuk tingkat sensitivitas pada bagian DC-nya ini. Hanya aja kemarin waktu saya pakai itu, untuk reel ini di settingan 0 dan juga di settingan max break-nya itu sama aja. Feel untuk lemparannya itu sama aja. Nggak tambah jauh, nggak tambah deket gitu. Pokoknya ya gitu aja dia. Jadi kayak semacam misalnya kita pakai reelnya itu dari DC-nya itu dia udah auto, dia independen, dia ngatur dirinya sendiri, dia mandiri tanpa perlu harus kita atur-atur lagi dan dia udah memiliki hasil yang maksimal. Jadi tidak seperti yang diperlihatkan pada reel ini ya, karena untuk reel ini dia memiliki setelannya masing-masing dan ada levelannya masing-masing. Yang saya curiga di sini adalah pada bagian setelannya ini kalau kalian lihat di bawah sini dia ada tulisan lagi A, B, C, D, E, F. Tuh. Saya curiganya adalah untuk modulnya ini dia ada kayak segmen-segmennya gitu. Kayak Rastaban DS ya. Kalau Rastaban DS kan kita bisa atur nih. Mau ke reguler, mau ke advance, mau ke long cast, mau ke newbie gitu ya. Dia ada segmen-segmennya sendiri. Saya curiganya sih untuk reel ini dia juga memiliki segmen-segmen sendiri yang harus kita pilih di bagian sini, Tuh. Tetapi untuk reel ini secara mekanisme tidak mengizinkan kita agar setelan modulnya ini sampai ke sini karena ada penahan pada bagian sini nih. Nah, di bagian pengaturannya ini kita cuman bisa ngatur dari titik sini indikatornya sampai ke titik sini. Tuh, kita nggak bisa menuju ke bagian settingan yang ada di sini, untuk ujungnya ini. Nah, kemudian juga di bagian kedua adalah untuk part konektornya ini. Part konektornya ini pun dia tidak memungkinkan kita untuk mengatur sampai ke bagian sana, karena kalau kita lihat di sini, ini ada kayak pin kecil di bagian ujungnya ini. Dan pin ini nanti dia akan nahan nih di bagian frame-nya ini. Tuh, kita cuma bisa sampai sini nih. Nah, sampai sini udah mentok dia. Terus sampai ke sini juga, udah mentok juga dia. Tuh. Ini kayak ada dudukannya juga. Nah, ini nih yang menahan agar di bagian konektornya ini tidak bisa berputar 360 derajat begitu. Nah, jadi di sini untuk masalah settingan DC ini setelah saya melihat dari mekanismenya ini harusnya ya untuk reel ini bisa disetting, karena untuk settingannya ini memang benar-benar berfungsi gitu. Tapi dari pengalaman saya di lapangan itu tidak berfungsi dan menurut analisa saya sementara ini ada beberapa hal yang membuat settingan saya itu tidak berfungsi, Hal yang pertama adalah kemarin saya menggunakan reel ini dalam keadaan spoolnya ini kosong. Jadi spoolnya ini cuma setengah, mungkin itu bisa berakibat bahwa DC-nya itu menjadi kurang sensitif atau terlalu sensitif gitu. Itu untuk alasan yang pertama, kemungkinan yang pertama. Untuk analisa saya yang kedua, untuk reel ini dia menggunakan size 200 dan juga dengan tipe regular spool seperti ini yang cukup besar untuk kapasitas benangnya, di mana untuk reel ini harusnya akan lebih cocok kita menggunakan umpan 6 gram ke atas, 5 gram ke atas lah. Sedangkan kemarin waktu saya pakai, saya gunakan umpan di sekitar 3 sampai 5 gram aja. Itu saya muter-muter di situ aja, dan untuk hasil lemparan yang saya lakukan itu di sekitar 20-an meter aja, di sekitar 20 sampai 25 meter aja dengan menggunakan tackle balance di PE2, kemudian untuk jorannya medium dengan panjang di 2 meter. Sedangkan pada saat sorenya waktu saya memancing dengan umpan pensil yang waktu dapat ikan bulan itu pensilnya beratnya di sekitar 10 gram, itu bisa dapat long cast-nya, long cast-nya itu bisa sampai 30-an meter. Nah, mungkin karena pengaruh dari umpan. Nah, itu untuk analisa saya yang kedua ya, dari berat umpan. Sedangkan untuk analisa saya yang ketiga di sini adalah kalau saya lihat dari tipe pengaturan breakingnya ini, di sini untuk reelnya ini pada waktu saya tes tadi dan saya perhatikan bahwa untuk setelannya ini di bagian luar ini ada 9 klik ya. Yang notabene adalah di mana pada saat kita melakukan setelan 9 klik itu harusnya dia ada di posisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 9 untuk breakingnya ini, Tetapi secara kenyataan, secara mekanisme untuk reel ini setelan 0 ini setelan paling rendah. Nah, setelan paling rendahnya ini jatuh pada indikator F di sini, Sedangkan untuk setelan paling tinggi 9 kliknya itu ada di poin 8.
bukan 0,9 ya. Kalau kemarin saya pikir setelan paling rendah di 0, setelan paling tinggi di 9 kan. Tapi pada kenyataannya setelan paling rendah itu di F dan setelan paling tinggi di 8. Nah, jadi ada kemungkinan di sini bahwa kemarin waktu saya tes untuk rel ini, saya hanya gunakan di breaking paling rendah sini dan juga di breaking paling tinggi. Di sini, Mamen. Jadi posisinya itu ada di F dan juga di 8. Bisa saja F itu adalah segmen ataupun F itu adalah pilihan tertentu. Sedangkan 8 adalah maksimal break. Jadi untuk hasilnya itu sama. Harusnya pada waktu saya mau breakingnya ini tidak terlalu sensitif, dia ada di angka 2 ini, Mamen. Jadi ini 0, dia ada di sini. Tuh, di angka klik kedua. Nggak kelihatan ya. Nih, ini yang 0 ya, ini klik kedua. Nah, harusnya dia ada di angka sini, Mamen. Karena pada saat kita atur ke sini, nanti breakingnya ada di 0. Gitu. Jadi untuk sensitivitasnya itu 0. Nah, ini yang bikin saya penasaran sih untuk rel ini. Apakah memang benar ketiga analisa saya tersebut? Dan nanti akan saya tetap coba. Cuman untuk beberapa trip yang saya lakukan belakangan, itu ada sekitar 2 trip lagi menggunakan si Torino DC ini, dan setelannya masih seperti yang saya lakukan pada setelan trip pertama saya. Jadinya untuk hasil ya tetap akan sama aja, tapi nanti akan saya bikin satu trip lagi khusus untuk melihat dari segi settingannya ini, karena saya terus terang saya sangat penasaran sekali untuk rel ini, terutama di bagian settingan braking sistemnya ini, karena untuk braking sistemnya ini bisa diatur, tetapi dia mandiri gitu. Dia menggunakan sistem general gitu. Oke lah, kita akan lanjut lagi. Nah, kemudian untuk suara untuk DC pada Iroli Torino ini terdengar sedikit berbeda ya jika dibandingkan dengan rel DC yang lainnya, Mamen. Kemarin sih ada yang bilang bahwa untuk Torino ini suara DC-nya itu mirip dengan Devertop. Sedangkan ini nih, ini saya pakai Diablo DC ya. Diablo DC ini dia sama DC-nya itu sistem DC-nya kayak Devertop, Mamen. Ini sama suara DC-nya. Nah, untuk suara DC-nya seperti ini. Nah, ini untuk suara DC dari Iroli Diablo atau Devertop sama. Dan ini untuk suara DC dari Torino DC. Nah, jelas banget kan? Terdengar berbeda. Untuk suara DC dari Torino DC ini lebih mirip kayak suara lengkingan kayak burung elang gitu, men ya. Ya, kurang lebih lah kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Di sini akan kita cek untuk line capacity pada rel ini. Jika kita menggunakan PE 2,5 atau yang berdiameter 0,260 mili masuk 210 meter, PE 3 atau yang berdiameter 0,285 mili masuk 180 meter, PE 3,5 atau yang berdiameter 0,300 mili itu masuk 140 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Torino DC ini. Dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat sangat rapi. Nah, kemudian untuk reel ini juga dia sudah disematkan dengan sistem drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja akan ada clicker yang berbunyi, dan kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Iroli Torino ini. Drag clicker Iroli Torino DC di 72,3 desibel. Untuk berat rel Torino DC ada di 204 gram, dan sekarang langsung aja saya akan lakukan pembongkaran untuk rel ini, dan kita akan lihat untuk bagian internal parts dari rel Torino DC ini. Nah, di bagian start drag untuk rel ini dia menggunakan sistem knockdown, lalu di bagian start dragnya ini dia pakai bahan ini ya, bahan karbon, bukan bahan metal. Nah, kemudian di sini untuk spring tension dragnya dia menggunakan tipe spring washer. Kemudian ada flat washer juga, ada satu flat washer di sini. Oke, ini untuk ball bearing support pada bagian main shaft menggunakan stainless steel. Jelas banget ini stainless steelnya, Mamen. Lalu untuk size ball bearing di 8 kali 14 kali 4. Nah, kemudian ini untuk one way clutch. Lalu ini untuk one way-nya. One way-nya menggunakan stainless steel juga. Ada 6 roller bearing dan one way-nya udah cakep banget di sini.
bagus sekali untuk one way-nya men. Kemudian untuk drag washer dia menggunakan bahan aluminium ini. Kemudian di sini ada satu drag karbon. Karbonnya bagus punya. Kemudian ini untuk klikernya. Klikernya pemasangannya terbalik ya. Biasanya itu klikernya ini untuk pemantiknya dia di atas. Kalau yang ini dia punya rotarinya ini dia ada di atas men. Tuh. Ini bahannya stainless steel. Kemudian ada drag karbon lagi satu. Lalu ini untuk pemantiknya. Nah pemantiknya ini ada di bagian bawah nih. Nah kemudian di sini ada drag karbon juga. Ada satu lagi. Saya nggak tahu sih kalau dibalik. Biasanya sih pemasangannya ini dulu ya. Nah kayak gini dulu biasanya dia. Baru ini ditimpa di atas. Kayak gini. Nah tapi ini kebalik dia. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Tinggal dibolak-balikin aja. Yang penting di bagian cantolan disknya ini. Dia tetap pernah masuk di bagian sini. Kemudian untuk drive gear pakai bahan mangan. Kelebihan bahan mangan lebih kuat. Lebih kokoh. Lebih tahan banting. Lebih badak ya. Cuman dia lebih berat aja. Di sini untuk gigi-giginya dia udah pakai gigi yang kasar punya, dan ini akan menambah durabilitas dan kekuatan dari bagian ini main gearnya ini. Kemudian di bagian drag washer yang bagian bawah dia menggunakan bahan karbon putih. Jadi di bagian drag washer itu ada 4 layer, ada 1 karbon putih dan juga 3 buah drag washer berbahan karbon. Nah kemudian ini untuk docking pakai bahan stainless steel juga. Nah kemudian ini untuk main shaft-nya menggunakan bahan dural. Untuk main shaft disupport dengan 2 ball bearing, tadi yang atas sudah kita ukur, dan ini untuk yang bawah. Stainless steel juga ini ball bearingnya. Oke, ini untuk yang bawah nih. Untuk yang bawah ini size-nya ada di berapa nih? Di 5 kali 9 kali 3. Cakep. Nah kemudian ini untuk pinion gear. Pinion gear pakai bahan brass. Lalu ini untuk bagian clutch cam-nya. Untuk clutch cam-nya ini dia pakai bahan nilon, tetapi dia udah ada lapisan metal nih di bagian sini. Nih, ini metal ini men. Ada plat metalnya yang dimana dengan sistem seperti ini dia akan membuat bagian ini clutch cam-nya ini menjadi lebih awet. Jadi nanti perputaran dari pinion gear-nya ini dia tidak akan memakan bagian dudukan ini. Karena penyakitnya kalau dia tidak ada bahan platnya ini, dia akan makan dudukan sini, lambat laun, menjadi lebih besar, hingga nanti untuk clutch cam-nya ini tidak akan berfungsi dengan maksimal lagi, men. Jadi dia sering ngelos gitu. Tapi kalau dengan sistem kayak gini, dia akan jadi lebih awet. Karena dia nantinya untuk perputarannya itu akan ditahan oleh platnya ini. Keren. Bagus ini sistemnya. Kemudian di sini untuk clutch cam plate, juga menggunakan bahan metal dan bisa dibongkar pasang. Nah ini dia. Oke. Ini bisa dibongkar pasang men. Saya paling setuju sih menggunakan sistem seperti ini. Ini udah bagus sekali, udah wajib sekali untuk sebuah real bed casting menggunakan sistem seperti ini. Apalagi yang kita gunakan untuk bermain di kelas casting men. Karena akan ada banyak sekali pergerakan di bagian sini. Naik turun tambar gitu ya. Kemudian untuk spare partnya ini dia juga udah menggunakan bahan metal akan lebih kokoh, dan seandainya pun rusak, ini kita cuman akan mengganti di bagian spare part ini aja kalau seandainya di bagian clutch cam plate-nya ini patah. Soalnya di beberapa reel, bukan beberapa sih, banyak banget reel, terutama reel murah, dan ada juga reel mahal sih yang menggunakan dia tidak menggunakan clutch cam plate, jadi untuk dudukan pada bagian clutch cam-nya ini dia menjadi satu body di sini men. Lengket sama bodinya. Dan kalau seandainya suatu hari di bagian dudukannya itu patah, kita akan buang unit atau kita harus ganti body full set. Dan untuk ganti body tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan mengganti bahan clutch cam plate seperti ini. Nah, itu dia untuk permasalahannya. Kemudian untuk clutch lever plate di sini dia menggunakan bahan metal. Yang bawah sini ini bahan metal, dan untuk tambar connection menjadi satu sudah. Jadi dari kekuatan durabilitas akan jauh lebih baik ya. One piece, lalu bahannya stainless steel. Kemudian di sini untuk pad tendangnya ada 2, di sini ada 1, di sini 1. Kick lever ini menggunakan bahan non metal ABS, tetapi dia udah diberikan frame metal. Framenya panjang, lebar, ini akan kokoh sekali. Karena bagian sini akan nendang terus di bagian sini men. Kalau dia nggak ada lapisan metalnya dia akan cepat jeblok. Tapi ini lapisan metalnya pun tebal sekali ini. Tuh. Harusnya ini akan awet banget. Kemudian ini untuk ball bearing support pada bagian ini.
pada bagian pinion gear. Ball bearing juga menggunakan stainless steel. Size-nya ini ada di berapa ini? Ada di 8 kali 12 kali 3,5. Kemudian ada satu lagi di bagian sini untuk supportnya. Oke, nah ini dia. Untuk ball bearing juga menggunakan stainless steel bearing di sini. Jelas banget ini stainless steel bearingnya. Di 5 kali 9 kali 2,5. Nah, kalau di sini pada bagian worm shaft dia menggunakan bahan stainless steel juga. Dan untuk worm shaftnya sih harusnya tidak ada ball bearing, support ball bearing harusnya menggunakan bushing aja. Karena untuk speknya di sini dia menggunakan 10 ball bearing dan sudah saya cek sembari pembongkaran tadi benar ada di 10. Pada bagian knob ada 4, kemudian support spool 2. Support main shaft 2 dan juga support pinion gear 2 10 dan plus satunya ada pada bagian one way dan udah cukup sekali untuk support ball bearing di bagian-bagian krusial. Untuk sistem rotasi pada reel ini udah bagus banget mamen untuk penempatannya, dan kemudian juga dari segi pemilihan ball bearing udah full stainless steel, baik dari bearing bola bearing sampai ke bearing one way. Ini udah full stainless steel. Nah, kemudian di sini akan saya ralat dikit di bagian material body. Untuk material body di sini dia menggunakan bahan metal ya, metal aluminium, tetapi untuk side plate-nya di kedua sisi dia menggunakan bahan karbon, mamen. Jadi ini untuk side plate bahan karbon dan ini juga harusnya bahan karbon di sini. Ya, bahan karbon ini mamen pada bagian side plate untuk tutup spoolnya. Nah, kemudian untuk reel ini sepemantauan saya dari sistem material yang digunakan dan juga komponen-komponennya untuk reel ini jelas ini udah SW sekali mamen. Dia udah sangat memenuhi standar sebuah reel saltwater karena yang pertama dia udah menggunakan bahan body metal. Kemudian yang kedua full stainless steel ball bearing, dan kemudian yang ketiga pada bagian spare part-nya di bagian krusial ataupun yang tidak krusial itu dia sudah menggunakan full stainless steel spare part. Dan kemudian juga untuk reel ini untuk sebuah kelas DC di range harga yang murah mamen. Ini satu-satunya mamen. Saya bilang ini satu-satunya. Mungkin akan ada banyak yang komplain. Enggak, reel DC ya untuk digital casting itu ada banyak banget pilihannya. Tetapi menurut saya ini satu-satunya yang bermain di kelas medium game hingga ke medium heavy game, karena untuk reel ini dia sudah menggunakan size 200, spoolnya reguler, kemudian untuk spare partnya juga sudah memenuhi untuk sebuah game medium game, dimana untuk reel DC yang lain pakai size 150, spoolnya minimal, bukan minimal sih, maksimal dia hanya menggunakan medium spool, bukan regular spool mamen. Jadi dari penempatan mainline itu masih sangat tanggung sekali. Kalau spool ini kita kasih PE3, ini udah masuk di 100-an meter ini, PE3. Jadi kalau kita mau ajak buat mancing ikan toman itu, udah aman banget, mau putus ya putus aja. Kita punya PE lebih gitu. Tapi kalau untuk reel yang lain, reel DC yang lain, itu paling PE3 nggak nyampe 100 meter mamen. Di 60-70 meter udah sangat full sekali. Itu untuk ukuran terdalam seperti misalnya pada reel ini nih. Si Diablo ini. Ini Diablo ini dia punya spoolnya ini medium ini. Dia nggak terlalu dalam mamen. Size-nya pun 150. Jadi kalau kalian isi PE3 itu paling masuk di 60 meter kurang lebih kayak gitu. Dan kalau seandainya putusnya di PE, wah udah mulai tuh risau kita ya. PE jadi pendek, udah ngeri gitu kan. Jadi untuk reel ini satu-satunya yang bermain di segmen medium untuk saat ini dari segi casting, dan ini salah satu reel yang saya cari saat ini mamen, karena untuk reel ini akan lebih cocok kita gunakan untuk mancing, casting, target yang lebih besar gitu menggunakan mainline yang lebih besar. Dan untuk reel ini pun ini udah bilang sangat support SW, jadi kalau teman-teman mau ajak main di spot saltwater juga nggak masalah. Dan untuk reel ini terus terang nanti akan saya gunakan untuk bermain di lake jigging. Lake jigging ini PE 1,5 ini akan masuk 200 meter. Bisa banget kita gunakan untuk bermain lake jigging, tinggal rubah pada bagian knobnya menggunakan single handle atau handle jigging, ataupun kalau mau pakai handle ini ya juga nggak masalah men, sah-sah aja, aman-aman aja. Cuman satu aja lagi yang saya penasaran banget sama reel ini, yaitu di bagian pengaturan DC-nya itu yang akan saya coba segera. Saya akan lihat dan buktikan untuk beberapa analisa saya tadi apakah itu benar ataukah memang untuk reel DC pada reel ini tidak bisa diatur, dia menggunakan sistem pintar yang mengatur dirinya sendiri gitu. Kemudian balik lagi untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Casting pastinya men. Kemudian untuk main lake jigging pun bisa, saya yakin ini bisa banget di laut kedalaman 30-40 meter itu masih sangat worth it sekali.
bahkan di sekitar 70 meter juga masih sangat worth it sekali, tergantung ikan lah ya. Kemudian untuk joran casting kalian bisa gunakan joran dari size 410, 715, 817, 1020 itu masih cocok sekali. Ataupun di 2040 juga masih oke sih menurut saya. Dan kemudian untuk PE kalian bisa gunakan PE dari size 1 sampai PE 3, PE 4 pun masih gas aja. Untuk spot, saltwater, freshwater udah libas habis. Dan untuk harga reel ini dibanderol di range harga sekitar 1 juta. Dan menurut saya di range harga 1 juta ini worth it banget untuk kita miliki, mamen. Menawarkan sebuah segmen satu-satunya yang ada saat ini. Kemudian menawarkan sebuah spare part dengan mekanisme dan konfigurasi yang sudah sangat baik sekali. Jadi untuk reel ini di range harga 1 juta ya saya yes banget sih untuk si Iroli Torino DC ini. Oke, jadi buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.